Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas kenabian Nabi Muhammad yang telah diramalkan dalam kitab Weda atau di dalam Hindu. Benarkah demikian? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ceritanya. Jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang ditunggu umat Yahudi dan umat Kristen, mungkin banyak dari kalangan umat Islam akan setuju. Mengingat dalam Al-Quran memang terdapat ayat-ayat yang menyatakan bahwa kedatangan Nabi Muhammad sebenarnya sudah diberitakan dalam kitab-kitab suci pendahulunya, seperti dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil. Akan tetapi, jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang juga ditunggu umat Hindu, kalimat itu pasti mengejutkan bagi kebanyakan umat Islam maupun umat Hindu. Bahkan mungkin bagi umat di luar kedua agama tersebut. Betapa tidak, syariat dari dua agama itu sangat jauh berbeda. Agama Hindu termasuk agama tua di dunia. Meski tidak ada kejelasan kapan lahirnya, namun dalam sejarah dikenal ada 3 periodisasi, yaitu yang pertama, perkembangan agama Hindu di India pada zaman Veda pada tahun 6000 hingga 2000 sebelum Masehi. Yang kedua, perkembangan zaman Brahmana tahun 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Dan yang ketiga, ada zaman Upanishad, yaitu pada tahun 1500 hingga 500 sebelum Masehi. Jadi, jika diperkirakan Hinduisme sudah ada kira-kira 6500 tahun sebelum kedatangan Islam. Adalah Pundit Fahid Parkas, Profesor Bahasa dari Allahabad University di India yang juga menjadi pendeta besar kaum Brahmana dalam satu bukunya yang berjudul Kalki Avatar atau Avatar atau Petunjuk Yang Maha Agung yang baru diterbitkan memuat sebuah pernyataan yang sangat mengagetkan kalangan intelektual Hindu. Sang profesor secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk agama Islam dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Karena menurutnya, sebenarnya Nabi Muhammad adalah sosok yang dinanti-nantikan sebagai sosok pembaharu spiritual. Profesor Pundit Parkas yang masih berstatus pendeta besar kaum Brahmana dan ahli bahasa Sanskerta itu mengatakan bahwa ia telah menyerahkan hasil kajiannya kepada 8 pendeta besar kaum Hindu dan mereka semua menyetujui kesimpulan dan ajakan yang telah dinyatakan di dalam buku. Semua kriteria yang disebutkan dalam buku suci kaum Hindu atau Weda tentang ciri-ciri Kalki Avatar sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasulullah yang lahir di Mekah. Profesor Parkas menguatkan pernyataannya itu dengan mengutip beberapa hal dari kitab Veda atau Weda, kitab suci agama Hindu. Menurutnya, dalam kitab Weda, sosok Kalki Avatar akan menjadi pembawa risalah terakhir atau prophet of Bhagwan atau Allah untuk menuntun seluruh dunia. Itu hanya terjadi dalam kasus Nabi Muhammad. Menurut ramalan Hindu, Kalki Avatar akan lahir di sebuah jazirah atau island dan itu di wilayah Arab yang dikenal sebagai Jaziratul Arab. Dalam kitab suci Hindu, menurut Profesor Parkas, bapaknya bernama Vishnu Bhagat dan ibunya bernama Somanip. Dalam bahasa Sanskerta, Vishnu berarti Allah dan arti harfiah dari kata Bhagat adalah hamba atau budak, dalam bahasa Arab berarti abdun. Oleh karena itu, Vishnu Bhagat dalam bahasa Arab berarti Abdullah atau hamba Allah. Sedangkan Somanip dalam bahasa Sanskerta berarti damai atau aman dan tentram yang dalam bahasa Arab berarti kata Aminah. Dan sebagaimana diketahui bahwa ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibundanya bernama Aminah. Dalam kitab Weda juga disebutkan bahwa Kalki Avatar akan lahir di kaum yang dihormati dan mulia di tanahnya. Dan ini juga berlaku dalam kasus Nabi Muhammad karena ia lahir di suku Quraisy yang dihormati di Makkah. Disebutkan pula bahwa Kalki Avatar akan diajarkan dalam sebuah gua oleh Bhagwan melalui utusannya sendiri. Hal itu mengingatkan kisah Nabi Muhammad dalam gua Hiro saat didatangi oleh malaikat Jibril dan mengajarkannya tentang wahyu Islam yang pertama kali.
Tertulis dalam buku-buku Hindu bahwa Bhagwan akan memberikan Kalki Avatar dengan kuda tercepat dan dengan bantuan kuda itu, ia akan naik di seluruh dunia dan 7 langit. Ini isyarat tentang buruk dalam peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ditulis pula bahwa Kalki Avatar akan diperkuat dan dibantu oleh Bhagwan. Dalam kasus Nabi Muhammad, beliau dibantu dan diperkuat oleh Allah melalui malaikatnya dalam perang Badar. Demikianlah tentang kenabian Muhammad yang telah diramalkan dalam kitab Weda atau di dalam Hindu. Bagaimana menurut Kamra Demi Masa tentang pendapat ini? Jika Kamra Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.